Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya ya, yang mungkin saya untuk mata kuliah metode penelitian ini adalah menggantikan Pak Arif ya, yang telah mengundurkan diri. Saya sudah cek beberapa materi yang sudah disajikan oleh Pak Arif ya kemarin itu terkait makna dari pertemuan kedua ya, kalau salah ya, pertemuan kedua itu terkait dengan makna dari metode dan metodologi, kemudian meneliti seperti apa. Kemudian pada pertemuan selanjutnya itu membahas terkait research question ya, yang terakhir ya. Nah, pada pertemuan lanjutannya saat ini saya akan membahas terkait step in research dulu, supaya Anda memahami mengapa kita harus menentukan topik dan menentukan research question ya. Pada langkah pada penelitian itu yang dalam bukunya Newman itu menyatakan bahwa pertama ada select topic, kemudian focus question, yang ketiga adalah design study, collect data, analyze data, interpret data, dan inform to others ya. Nah, select topic berarti Anda menentukan topik. Nah, itu biasanya berdasarkan kepakaran kalian. Anda senangnya di apa? Ya, misalkan saya senangnya di cloud computing, berarti saya pilihnya topiknya adalah cloud computing. Atau misalkan saya senangnya di Arduino, saya pilih topiknya Arduino. Nah, topik ini relevan atau tidak relevan itu bisa Anda cek dengan melihat scope topik pada sebuah jurnal ya. Misalkan contohnya saja kita cari jurnal yang fokus pada information technology ya, di jurnal information technology. Nah, seperti ini kita cari misalkan ya. Nanti kita cek di sini dia topiknya apa saja sih yang tren ataupun yang bisa kita gunakan gitu ya. Sudah cari yang lain aja. Ini kan adalah Journal of Information Technology. Nah, kita lihat di aims and scope ya. Di sini tuh ada aims scope. Wah, ini nggak ditulis ya. Saya cari yang ada ya. Scope and focus. Nah, ini dia. Mana ada ini dia? Jangan nggak ada. Dia the journal is uncivil journey survey the scientific and engineer involved in all aspect of information technology, computer science, computer engineering. Nah, ini topik ini ya, information system, software engineering, and education of information technology. Nah, ini fokusnya. Ada juga jurnal lain yang bisa kita cek lagi. Nah, ini topiknya Managing the Rapid Change in Information Technology. Ini topik Emerging Advance in IT and New Application. Jadi ini adalah topik-topik. Anda pilih topik dulu sesuai dengan kepakaran kalian. Kalian pengen meneliti apa ya. Misalkan saya senangnya di network. Nah, network yang mana? Gitu. Apakah di mikrotik misalkan atau di router ya, router Cisco dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa pilih, atau Anda mau meneliti terkait software ya, software, implementasi software misalkan. Nah, itu ada sebuah topik. Atau misalkan Anda mau meneliti tentang kesiapan implementasi software misalkan, atau juga Anda bisa memilih misalkan terkait data mining ya, atau knowledge management, silahkan. Jadi
atau juga bisa Anda topik terkait manajemen infrastruktur IT misalkan. Nah, itu menjadi sebuah topik ya. Di sini juga ada topiknya nih, banyak banget nih. Ini dia Journal of Information Technology. Nah, ini topiknya banyak banget. Ini bisa Anda menjadi ide Anda ya. Misalnya contohnya malware. Berarti topiknya terkait malware ya. Nah, ketika Anda sudah menentukan topik yang menjadi kepakaran kalian atau yang menjadi sesuatu yang ingin Anda pelajari lebih dalam, Anda bisa menentukan topik yang menjadi kesukaan kalian, menjadi topik penelitian kalian seperti itu. Nah, ketika kalian sudah menentukan topiknya, lalu fokus question, kita hubungkan apa yang menjadi anomali yang Anda temukan terkait pada topik kalian itu. Misalkan contohnya begini, di perusahaan saya itu sudah ada implementasi SAP, misalkan ya, SAP. Apa yang menjadi permasalahan? Kira-kira sukses nggak ya implementasi itu? Nah, Anda bisa membuat sebuah pertanyaan penelitian dengan melihat anomali tadi. Misalkan, bagaimana kesuksesan implementasi aplikasi SAP atau ERP SAP di perusahaan tersebut misalkan. Atau misalkan nih sekarang di STIM Mikrosma sedang implementasi Siakat. Anda pengen meneliti kira-kira siap nggak ya mahasiswanya pakai aplikasi Siakat ini. Nah, berarti apa pertanyaan penelitiannya? Bagaimana tingkat kesiapan mahasiswa dalam menggunakan sistem informasi Siakat tersebut. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan penelitian. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan menentukan pertanyaan penelitian, yang selanjutnya Anda lakukan adalah menyusun literatur review, yang dimana ini akan membuat Anda pandangannya luas terkait topik tersebut. Nah, caranya mungkin di riset teknologi informasi Anda sudah pernah belajar membuat sistematik literatur review ya. Nah, ini Anda bisa, misalkan contohnya tadi kesuksesan implementasi sistem ERP di perusahaan. Nah, saya biasanya cari ada 2 sumber yang biasa saya gunakan untuk belajar, yaitu Google Scholar. Nah, Anda cari di sini ya, misalkan kesuksesan implementasi ERP di perusahaan. Nah, ini ada nih, Anda tinggal baca dia pakai teori apa untuk mengukur tingkat kesuksesannya. Nah, ini misalkan contohnya Anda baca, cek nih ya, biasanya dari abstraknya. Nah, tujuan dari penelitian adalah mengukur kesuksesan dari training variabel data analisis dari SAP di PT Semen Padang. Nah, ERP. Nah, ini kita cek di sini dia pakai teori apa. Dia pakai teori ERP. Kemudian ya di sini ada ERP, sistem terintegrasi ya. Ini baru satu. Nanti Anda bisa juga cari yang lain lagi. Ini ada evaluasi kesuksesan implementasi sistem ERP di UKM. Nah, ini jadi teori yang digunakan adalah implementasi ERP, evaluasi kesuksesan sistem informasi, model kesuksesan. Nah, ini nanti akan menjadi bab 2 kalian seperti itu. Jadi setelah Anda menentukan topik, kemudian Anda menetapkan permasalahan penelitian, Anda mencari literatur yang terkait topik tersebut. Kan tadi udah ditetapkan tuh ya, implementasi sistem itu topiknya. Kemudian yang kedua adalah ERP
di perusahaan. Sistemnya apa namanya? ERP, SAP misalkan di perusahaan atau di PT apa. Nah, itu nanti bisa dicari. Jadi kata kuncinya itu. Setelah Anda membaca, cek teori-teori apa yang dia gunakan untuk menganalisis itu. Yang ini nanti akan menjadi bab 2 kalian. Jadi nanti tugasnya adalah satu, tentukan topik kalian ya. Topiknya banyak ya, dengan tadi caranya ya melihat di jurnal ya. Ini tadi apa jurnalnya, tapi ingat itu kalau bisa yang sudah Anda kenal, jangan yang belum tahu gitu kan. Misalkan contohnya nano reaktor, belum pernah tahu kan, belum pernah belajar. Atau nano robotik, kalau memang ada mata kuliah yang pernah Anda pelajari itu, Anda bisa pakai itu. Kemudian baru menentukan masalah atau research questionnya. Anda mau apa dengan topik itu, melihat sesuatu fenomena di mana, seperti itu yang menjadi research question kalian. Lalu Anda cari di sumber sumber jurnal artikel. Anda baca beberapa, misalkan nanti Anda baca sekitar 10 artikel yang setopik dengan kalian pilih tadi, seperti itu. Jadi Anda nanti tugasnya satu adalah menentukan topik, dua menyusun pertanyaan penelitian, yang ketiga adalah mencari sumber-sumber ya. Nanti setelah itu kita tulis ke dalam sebuah laporan ya. Nanti bab 1 itu apa? Karena gini, kenapa saya minta Anda mencari sumber-sumber itu? Nanti Anda bisa cantumkan atau sebagai state of the art di latar belakang kalian. Jadi di state of the art latar belakang kalian nanti akan ada sumber-sumber yang meyakinkan kenapa Anda memilih pisau analisis. Misalkan tadi dia pakai ERP, implementasi kesuksesan atau critical success factor implementasi ERP, misalkan seperti itu ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Nanti tolong dikerjakan. Waktu mengerjakannya sebenarnya 1 hari ya, nanti dikumpulkan, kemudian minggu depannya kita lanjut pada penulisan bab 1. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat siang.